Halo teman-teman, nama saya Chairunisa. Kali ini saya akan membahas dua materi pelajaran psikologi dakwah, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dan proses psikologis penyampaian dan penerimaan dakwah. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia secara historis. Manusia adalah subjek sekaligus objek di mana perilaku manusia sebagian ditentukan oleh dirinya sendiri dan sebagian bergantung pada alam. Nah, sedangkan makhluk yang lain bergantung pada alam. Secara alamiahnya, manusia adalah makhluk yang sejak lahir tidak dibekali alat-alat untuk bertahan hidup dari lingkungannya. Yang kedua, perilaku manusia. Perilaku manusia terdapat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia mencakup dua komponen, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku. Sikap atau mental merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia. Mental itu sebagai reaksi manusia, sedangkan tingkah laku adalah perbuatan tertentu manusia sebagai reaksi terhadap keadaan yang dihadapi. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan, yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku organisasi misalnya merupakan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Adapun perilaku manusia dapat diartikan sebagai aktivitas manusia yang sangat kompleks. Sifatnya antara lain adalah berbicara, berpakaian, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat pribadi, bakat pembawaan, dan inteligensi. Dan faktor eksogennya adalah faktor lingkungan, pendidikan, agama sosial, ekonomi, kebudayaan. Yang keempat adalah bentuk-bentuk perilaku. Ada dua bentuk perilaku manusia, yaitu perilaku pasif adalah perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua ada perilaku aktif. Perilaku yang sifatnya terbuka. Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung, beberapa tindakan yang nyata. Yang kelima ada pula ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dari makhluk lain. Ciri-cirinya yaitu kepekaan sosial, kelangsungan perilaku, orientasi pada tugas, usaha, dan perjuangan. Lalu setiap individu mempunyai sifat-sifat yang unik. Yang keenam adalah cara mengubah perilaku manusia. Usaha untuk mengubah perilaku manusia sebaiknya diawali oleh lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peran orang tua sangat membantu untuk menjelaskan serta memberikan contoh mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Materi kedua ialah proses penyampaian pesan dakwah dan penerimaan pesan dakwah. Yang pertama adalah proses penyampaian pesan dakwah. Yang langkah pertama ialah melakukan topik dakwah, men-setting tujuan akhir suatu dakwah, mengidentifikasi medan serta halayak yang akan menerima pesan dakwah, memilih waktu yang tepat, mempersiapkan materi dakwah. Yang kedua, teknik penyajian dakwah. Di sini ada topik dan waktu yang tepat, analisa halayak, memilih dan memilah materi, mempersiapkan alat peraganya. Lalu ada pula proses penerimaan dakwah yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Proses dakwah dapat dilihat sebagai kegiatan psikologis yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, diterimanya rangsangan oleh organ penginderaan. Kedua, rangsang yang diterima mad'u berupa warna, suara, aroma, pesan, dan dakwah yang disampaikan dai. Yang ketiga, untuk merespon tahapan ceramah atau seruan ajakan dai, misalnya tepuk tangan, berteriak, dan mengantuk karena bosan. Nah, mungkin hanya dua materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami yang saya sampaikan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.